Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Tadin. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Rabu ya, tanggal 22 Februari 2023. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, hari ini market kita menurut saya terjadi breakdown teman-teman, jadi jebol dari support. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian analisa ya. Dan sebelum itu pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar market setiap harinya. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram channel ini, yaitu di @mrtradin. Oke, langsung aja kita masuk di pembahasan hari ini. Secara indeks ditutup koreksi teman-teman, minus 0,92% ya. Cukup lumayan dalam di level 6.810. Untuk hari ini kelihatannya IHSG kita cukup terseret dari dampak global teman-teman ya. Di sini kalau misalnya saya lihat untuk bursa US nih, ini kemarin itu cukup lumayan dalam minusnya teman-teman, jadi minus hampir 2%-an dari S&P 500 dan juga ada Dow Jones Index dan juga ada Nasdaq Index teman-teman yang kompak ditutup minus 2% lebih nih. Jadi cukup menyeret dari bursa Asia juga, khususnya dari IHSG kita teman-teman. Kemudian secara sektoral juga bisa dilihat hari ini mayoritas cenderung merah teman-teman ya. Jadi koreksinya hampir merata di semua sektor, kecuali mungkin ada emiten-emiten yang hari ini digoreng teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan hari ini cukup merata dari segi koreksinya. Kemudian kita cek dulu untuk hari ini banking kita ya. Bank BCA hari ini 8.675 nih, melemah 0,29%. Kemudian Bank Mandiri hari ini ditutup minus 1,96% di harga 10.000 pas teman-teman. Lalu untuk Bank BNI hari ini melemah kembali 2,21% di level 8.850. Nah, Bank BNI ini termasuk salah satu bank yang koreksinya cukup lumayan masif teman-teman ya, selama kurang lebih 1 minggu ini. Lalu untuk Bank BRI hari ini 4.760, melemah 1,24%. Kita cek juga sedikit ya untuk Gotoh hari ini juga melemah 5 poin, melemah 4,13%. Jadi ini breakdown dari support teman-teman ya. Untuk foto outlooknya jadi kurang bagus menurut saya. Kemudian untuk kurs rupiah hari ini terhadap dolar Amerika per video ini dibuat teman-teman di 15.209. Ya kurang lebih sama seperti kemarin ya, masih di 15.200-an teman-teman. Kemudian saya masuk lagi ke teknikal hari ini ya untuk IHSG kita. Di sini kalau saya lihat hari ini indeks kita mengalami breakdown teman-teman dari support ya. Secara candle dia candle cukup panjang nih, tadi terjadi koreksi sampai dengan 6.780-an. Nah untuk hari ini saya akan tambahkan ya, di sini seperti yang kemarin saya juga sempat bahas beberapa hari yang lalu teman-teman di video-video yang kemarin ya. Kita lihat IHSG kita sebenarnya membentuk suatu pattern konsolidasi nih. Kalau di sini saya sebutnya right angle broadening wedge pattern ya, yang dimana dia saat itu naik, kemudian terjadi koreksi nih di area sini, tapi sekarang dia posisinya dia breakdown dari support dan mungkin harusnya akan berpotensi melanjutkan pelemahan teman-teman. Kalau memang misalkan besok itu akan dikonfirmasi ya closingannya di bawah 6.820 nih untuk IHSG kita. Mungkin lebih jelasnya saya akan masuk ke time frame yang lebih kecil ya di sini. Oke, saya masuk di time frame 1 jam teman-teman. Nah, secara time frame 1 jam mungkin lebih terlihat lebih jelas ya di sini.
Kalau saya lihat dia tadi jam 10-an ya, dia breakdown teman-teman dari supportnya, kemudian dia posisinya dia retest teman-teman, pullback ya, retrace ke area resistennya, area support maksudnya yang sebelumnya menahan ISG nih, dia retest atau pullback. Nah, kita perlu pantau untuk besok teman-teman, apakah dia kembali lanjut melemah nih atau justru akan kembali ke atas teman-teman. Kalau misalkan dia kembali ke atas, maka hari ini breakdownnya bisa dibilang sebagai false break ya teman-teman. Secara 1 jam juga misalkan di sini saya lihat secara potensinya dia terbentuk ini head and shoulder teman-teman, malah ini shoulder kiri, kemudian di headnya ya, dan ini shoulder kanannya teman-teman. Jadi memang dikatakan untuk ISG kita, saya sih lebih prefer melihat potensinya lebih ke arah koreksi dulu teman-teman untuk market kita nih. Secara time frame yang lebih kecil lagi juga kurang lebih sama teman-teman ya. Saya tanggalkan untuk yang kemarin nih analisanya. Kemarin kan saya bilang kemungkinan akan terjadi koreksi lanjutan ya. Jadi hari ini dia berhasil nutup gap teman-teman, yang sebelumnya nggak ditutup ya, makanya saya hapus. Untuk area resist supportnya juga saya hapus saja. Namun di sini saya lihat dia terbentuk gap kecil teman-teman. Tadi waktu opening langsung gap down nih, jadi terbentuk gap kecil. Nah ini kalau ini saya belum tahu nih, mungkin akan ditutupnya nanti ketika ISG kita kembali untuk menguat teman-teman. Namun untuk sekarang dia posisinya juga dari saya bilang dia breakdown dan kemudian retest, maka untuk besok bisa terjadi koreksi lanjutan untuk ISG kita menurut saya ya. Oke, itu sementara kurang lebih seperti itu teman-teman update-nya untuk market kita. Jadi buat teman-teman harus lebih waspada ya, mungkin akan terjadi koreksi tambahan atau lanjutan ya. Oh ya, tambahan sedikit teman-teman, untuk supportnya mungkin bisa menuju ke 6.720-an ya untuk support nih dari ISG kita. Jadi mungkin ketika koreksi, feeling saya akan pertama akan mencoba meretest ke 6.720-an teman-teman sebagai level supportnya. Kemudian saya akan masuk untuk berita pertama teman-teman hari ini dari emiten Bluebird teman-teman. Ini emiten transportasi ya, dari taksi teman-teman, Bluebird yang akan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional teman-teman. Jadi di sini PT Bluebird tengah bersiap menambah sebanyak 200 hingga 500 kendaraan listrik tahun ini. Rencana penambahan tersebut sebagai upaya perusahaan untuk menekan biaya operasional. Tak tanggung-tanggung, penggunaan EV diklaim Bluebird dapat memangkas biaya operasional hingga 60% teman-teman. Jadi target penambahannya itu 200-500 unit. Itu bukan konversi teman-teman, jadi bukan misalkan mobil yang lamanya diubah ke EV, tapi itu penambahan teman-teman ya. Kemudian selain pertimbangan ekonomis tersebut, penggunaan mobil listrik memang merupakan wujud penerapan dari visi utama perusahaan yang kini lebih berfokus pada penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Dengan upaya tersebut, Bluebird berharap dapat turut berperan serta dalam gerakan masyarakat dan pemerintah dalam menurunkan emisi karbon. Dan kemudian untuk pembelian kendaraan tersebut, Bluebird telah menyiapkan anggaran belanja modal sebesar hampir 2 triliun rupiah teman-teman. Jadi sini terkait berita Bluebird yang kedepannya akan menambah armadanya ya, terutama dengan kendaraan listrik teman-teman. Kita langsung cek aja ya untuk teknikal dari Bluebird nih. Untuk Bluebird hari ini dia posisinya koreksi teman-teman ya, closingannya 1770 nih.
Nah, kita coba lihat trennya ya secara jangka panjang. Di sini saya pakai time frame 1 minggu, teman-teman. Di sini kalau misalkan bisa dilihat ya, Bluebird kan sewaktu dia IPO di tahun 2015, teman-teman, dia posisinya dia koreksi, teman-teman. Koreksi. Dan untuk sekarang menurut saya dia posisinya sedang sideways, teman-teman nih. Sideways, tapi menurut saya sedang menuju ke arah bullish nih. Jadi bisa dipantau untuk Bluebird ini. Untuk sekarang potensinya sih menurut saya nih dia sementara ini bergerak dalam pattern ya, teman-teman ya. Di sini ada pattern yang saya mungkin bisa bilang ascending triangle pattern, teman-teman. Di sini emang udah cukup breakout dikit ya, teman-teman. Tapi belum sepenuhnya bisa dibilang breakout, teman-teman, karena untuk sekarang posisinya masih tertahan nih, ada resist yang cukup penting juga nih di 2000 menurut saya. Jadi untuk Bluebird ini menurut saya ada dua skenario, teman-teman. Yang pertama emang dia beneran mau breakout nih. Harusnya ketika breakout nanti akan kencang, teman-teman. Bisa nyampe ke 2000 ke atas ya untuk penguatannya. Namun yang kedua ini potensinya menurut saya mungkin aja bisa terjadi. Di sini dia seperti rising wedge, teman-teman, untuk Bluebird nih. Ya, dia sedikit konsolidasi membentuk rising wedge. Mungkin di sini akan sedikit dia breakout sedikit ya untuk menarik para retail, teman-teman. Kemudian dia kebentok dan kemudian baru dia akan break ke bawah, teman-teman, untuk confirm dari rising wedge-nya nih. Tapi itu menurut saya lebih kecil ya probabilitasnya. Saya lebih prefer mungkin Bluebird ini akan kedepannya akan cukup menarik, teman-teman, ketika dia bisa berhasil breakout minimal ke level 2000 ke atas nih. Karena kan level 2000 itu merupakan juga level psikologis ya. Jadi ketika Bluebird ini bisa kembali ke harga 2000-an, menurut saya merupakan potensi atau pertanda bahwa Bluebird ini terjadi reversal, teman-teman, dari trend bearish menuju bullish. Nah, itu ada sementara untuk Bluebird, teman-teman ya. Kalau menurut saya dari segi prospek bisnisnya pun juga masih cukup oke, karena kan ini terkait dengan emiten transportasi ya, teman-teman. Jadi ketika kita bilang berada di Jakarta nih, kita kemana-mana itu perlu namanya transportasi, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak pakai kendaraan pribadi, ya pasti minimal pakai taksi. Jadi mungkin ke depan bisnis taksi ini masih cukup bisa menjanjikan ke depannya. Oke, next. Sekarang saya akan masuk ke berita yang kedua nih, dari Astra Auto Parts, teman-teman, atau Auto ya kodenya. Di sini kita lihat emiten suku cadang kendaraan milik grup Astra, yaitu PT Astra Auto Parts atau kodenya Auto, teman-teman, mencetak laba bersih senilai 1,32 triliun rupiah pada tahun 2022. Realisasi itu meningkat 116,99% dibandingkan 2021 senilai 611,34 miliar rupiah. Kemudian peningkatan laba didukung performa pendapatan bersih yang meningkat mencapai 22,62% sebesar 18,57 triliun rupiah dari level 15,15 triliun pada tahun 2021. Segmen manufaktur komponen otomotif mendominasi penjualan auto senilai 10,35 triliun. Disusul perdagangan sebesar 8,2 triliun. Adapun pasar otomotif domestik menjadi tulang punggung perseroan dibandingkan ekspor yang hanya menyerap 1,58 triliun dari total penjualan. Jadi kemarin itu ada rilis laporan keuangan dari Astra Auto Parts, teman-teman, yang secara labanya itu mencetak 1,32 triliun ya, dari yang sebelumnya itu tahun 2021 sebesar
600 miliaran teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat mungkin dari segi bisnis otomotif juga sekarang mulai kembali pulih teman-teman ya. Pasca pandemi orang-orang mulai kembali untuk bisa konsumtif teman-teman, terutama di bidang otomotif ini. Dan juga kalau misalnya sekarang kan kita lihat lagi event IMS teman-teman ya, pameran otomotif, jadi mungkin sedikit mendongkrak nih dari segi sentimen juga. Mungkin saya akan langsung lihat aja ke bagian teknikal ya untuk auto nih. Untuk auto hari ini, untuk hari ini dia kembali menguat teman-teman. Hari ini closingannya 1650. Setelah kemarin ini, kemarin kan dia rilis LK-nya ya, yang LK-nya itu tercatat kinerja yang sangat cukup baik, jadi mungkin cukup menguat kemarin teman-teman. Banyak yang spekulasi ya teman-teman, dan hari ini dia kembali menguat sampai dengan 1650 nih. Kalau saya lihat secara time frame 1 minggu, di sini untuk auto posisinya mungkin sekarang berada di resist teman-teman ya. Ini udah dapat resist nih di sekitar 1700-an nih, merupakan resist untuk auto ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pegang untuk auto ini, bisa dipantau dekat-dekat di area resist ya, di 1750-an sampai 1800 nih. Namun secara tren sih menurut saya ya bisa dibilang dalam jangka menengah masih bullish teman-teman nih untuk Astra Auto Parts ya. Di sini dia setelah kemarin dia berhasil breakout dari resistnya di 1300-an nih. Setelah breakout di sini, kemudian dia pullback teman-teman, dan sekarang dia melanjutkan penguatannya lagi ya, didukung juga dengan sentimen dari laporan keuangan dan juga ada dari event pameran otomotif. Jadi buat teman-teman yang masih punya auto, masih bisa dipantau untuk kedepannya teman-teman. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk auto. Mungkin saya ada satu tambahan emiten lagi ya di sini untuk harta teman-teman. Nah ini harta ini kemarin kan di video kemarin saya sempat bahas ya. Nah kalau kita lihat hari ini dia langsung kembali menguat teman-teman. Hari ini ditutup arah ya, menguat 24,8% nih, dengan volume yang juga semakin meledak teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari time frame 1 minggu, ini merupakan volume terbesar dia ya sepanjang harta ini listing di bursa teman-teman. Jadi menurut saya untuk harta ini dia posisinya mungkin reversal teman-teman menuju arah bullish ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli dari bawah bisa dipantau lebih lanjut, karena kalau saya lihat harta ini secara potensi masih sangat menjanjikan teman-teman untuk lanjut naik. Oke, untuk harta kurang lebih segitu ya teman-teman update-annya. Maka juga dengan demikian berakhir juga ya untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar bisa mencapai 100 subscriber sampai dengan akhir bulan Februari ini teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk like video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.